Materi yang kedua yaitu masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Faktor pendukung proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia. Sebagai negara kepulauan, letaknya sangat strategis. Terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia di abad 1 Masehi. Jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat, jalur sutera, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Faktor yang kedua yaitu iklim. Indonesia memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya hubungan Indonesia dengan India. Pada saat Indonesia mengalami musim hujan, pedagang India melakukan pelayaran untuk berdagang ke Indonesia. Dengan memanfaatkan angin muson, setibanya di Indonesia, mereka mulai mengumpulkan barang-barang dagangan untuk dibawa pulang ke tempat asalnya. Mereka tinggal di Indonesia biasanya sampai 6-7 bulan karena menunggu pergantian arah angin ke barat daerah India. Ketiga, faktor pengaruh perguruan tinggi Nalanda di India memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang Indonesia yang hendak belajar memperdalam agama Buddha. Pada masa Bala Putradewa, Sriwijaya yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan agama Buddha. Masuknya agama Buddha diduga adanya misi penyiaran agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta. Diperkirakan abad kedua Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sempaga di Sulawesi, Jember di Jatim, Bukit Siguntang di Sumsel, Sumatera Selatan. Dilihat ciri-cirinya, arca tersebut berasal dari Langgam Amarawati, India Selatan dari abad Masehi, dan di samping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandaran, India Utara di kota Bangun Kutai di Kaltim. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada 5, yaitu teori Brahmana, teori Satria, teori Waisa, teori Sudra, dan terakhir teori arus balik. Teori Brahmana yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pendeta ke Indonesia. Hal ini karena ketertarikan bangsa Indonesia mengundang golongan Brahmana dari India untuk melakukan upacara. Pendapat dibuktikan dengan adanya kitab Weda karena para Brahmana lain yang mengetahui kitab tersebut. Kelemahan dari teori ini menurutnya adalah karena kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi laut menurut penganut Hindu yang kalot. Teori kedua yaitu teori kesatriaan. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Jair Morse yang berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum atau kasta kesatriaan atau golongan prajurit karena adanya kekacauan politik peperangan di India pada abad ke-4 sampai ke-5. Mereka datang untuk menaklukkan wilayah Indonesia dan kemudian menyebarkan agama atau ajaran Hindu-Buddha. Kelemahan dari teori ini menurutnya adalah karena kaum kesatriaan tidak menguasai bahasa Sanskerta. Ketiga, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diperangkan oleh golongan Waisya, yaitu kaum pedagang. Teori ini diperkuat dengan dasar adanya para pedagang India yang menetap di Indonesia dan melakukan pernikahan dengan masyarakat Indonesia. Kelemahan teori ini menurutnya adalah karena kaum pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta atau kitab Weda.
Dan keempat, teori sudra. Teori ini dikemukakan oleh von Ferrer yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Nusantara, dibawa oleh golongan sudra atau para budak. Seperti yang kita ketahui, sudra merupakan kasta paling rendah dalam agama Hindu. Teori ini diperkuat dengan alasan mengenai kepergian mereka dari India untuk memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini karena kasta sudra merupakan golongan tersisih sehingga kepergian merupakan hal yang nyata. Adapun kelemahan teori ini yaitu tujuan mereka meninggalkan India bukanlah untuk menyebarkan agama, melainkan untuk memperoleh kehidupan dan kedudukan yang lebih baik. Golongan sudra tidak mengetahui seluk-beluk ajaran agama Hindu, apalagi menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu, yakni Weda dalam sistem kasta agama Hindu. Yang terakhir, teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Browns yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia, sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke Indonesia untuk bersiarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapat. Teori ini diperkuat oleh pendapat Profesor dan Sucipto Wiljo Supanto yang mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Di bidang kepercayaan atau religi, sistem kepercayaan yang dikembangkan di Indonesia sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah kepercayaan animisme, dinamisme, dan tolemisme. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme, dinamisme, dan tolemisme, atau dengan kata lain mengalami sinkretisme. Sinkretisme adalah bagian dari proses akulturasi. Untuk itu, agama Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia, berbeda dengan agama Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat India. Perbedaan tersebut dilihat dalam upacara ritual yang diadakan. Contohnya upacara Yepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu Bali. Upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Kedua, di bidang politik dan sosial. Nusantara sebelum pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara di wilayah tertentu memiliki kepala suku. Setelah kedatangan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara mulai mengenal kerajaan dengan raja sebagai pemimpinnya. Raja di Indonesia ada yang dipuja sebagai dewa, yaitu dianggap keturunan dewa yang keramat. Yang ketiga, pemerintahan raja di Indonesia yang bersifat mutlak dan turun-temurun seperti di India, dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Prinsip ini diterapkan terutama apabila raja tidak mempunyai putra mahkota seperti yang terjadi di Kerajaan Majapahit pada waktu pengangkatan Wikramawardhana. Wujud akulturasi di samping terlihat dengan sistem pemerintahan juga terlihat dengan sistem kemasyarakatan, yaitu pembagian lapisan masyarakat berdasarkan sistem kasta. Sistem kasta menurut kepercayaan Hindu terdiri dari kasta Brahmana, golongan pendeta, kasta kesatriaan, golongan prajurit bangsawan, kasta Waisya, golongan pedagang, dan kasta Sudra, golongan rakyat jelata. Dan kasta-kasta tersebut juga berlaku atau dipercayai oleh umat Hindu Indonesia, tetapi tidak sama persis dengan kasta-kasta yang ada di India, karena kasta di India benar-benar diterapkan dan seluruh aspek kehidupan. Teori ketiga yaitu bidang bahasa dan sastra. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta, di mana bahasa Sanskerta diperkaya pembendaharaan bahasa Indonesia.
Penggunaannya banyak ditemukan pada prasasti, contohnya prasasti Yupa dari Kutai, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta menjadi tonggak sejarah lahirnya zaman sejarah. Keempat, di bidang ilmu pengetahuan, wujud alkulturasi dalam bidang pengetahuan yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, tahun dalam kepercayaan Hindu. Menurut perhitungan 1 tahun Saka sama dengan 365 hari. Dan perbedaan tahun Saka dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh misalnya tahun Saka 654, maka tahun Masehi 664 tambah 78 sama dengan 732 Masehi. Di samping adanya pengetahuan tentang kalender Saka, juga ditemukan perhitungan tahun Saka dengan menggunakan candra sengkala. Candra sengkala adalah angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, dan benda. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Kelima, yaitu bidang kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Dalam seni rupa, contoh wujud akulturasinya dapat dilihat dari relief dinding candi, gambar timbul. Gambar timbul pada candi tersebut banyak menggambarkan suatu kisah atau cerita yang berhubungan dengan ajaran agama Hindu maupun Buddha. Terakhir, bidang peralatan hidup dan teknologi. Salah satu wujud akulturasi dari peralatan hidup dan teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Tersebut memang mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi yang ada di India, karena candi di Indonesia hanya mengambil unsur teknologi pembuatnya melalui dasar-dasar teoristik yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan.